Halo, kita berjumpa kembali di Oppo A16. Permasalahan HP ini menurut usernya, jika dinyalakan muncul tulisan Cina ya, seperti ini. Dan kita coba nyalakan. Dan ternyata muncul recovery mode di sudut kiri bawah ya, seperti ini. Dan kemungkinan besar ini merupakan tombol yang rusak ya. Jadi kita coba cek dulu. Untuk penanganannya seperti ini ya. Jadi untuk memastikan apakah tombolnya rusak atau bagaimana, kita posisikan seperti ini. Kemudian kita tes menggunakan tombol volume samping kiri kanan ya, seperti ini, atas bawah. Jika di sini tidak berfungsi, maka dipastikan bahwa tombolnya rusak ya, atau fleksibelnya di dalam rusak, seperti itu. Oke, untuk memastikan kita coba bongkar HP-nya. Kita buka dulu untuk cover belakangnya, seperti ini. Dan kita diutamakan hati-hati ya untuk membuka cover belakangnya, dan biasa terkelupas ya untuk catnya atau silikon yang ada pada cover belakang ini. Jadi kita harus hati-hati untuk membukanya supaya tidak terjadi lecet di bagian cover. Oke, di sini sudah saya buka ya. Remnya sudah terbuka sebelumnya. Jadi kita buka semua dulu untuk baut yang ada pada bezelnya ya, untuk membuka, melihat untuk kondisi volumenya, seperti itu. Di sini sudah terbuka semua untuk bautnya. Kita buka bezelnya ya, seperti ini, dengan penuh kehati-hatian ya. Jadi jangan sampai terjadi yang tidak kita inginkan. Harus memperhatikan semua bagian-bagian yang biasa terjadi gagal pasang ya, seperti itu. Kita perhatikan fleksibelnya. Oke, di sini kita simpan dulu untuk bezelnya. Untuk tombolnya sudah terpental ya, seperti ini. Kita pasang dulu supaya memudahkan kita nantinya
Untuk pemasangan kita kasih solas ya, supaya tidak jatuh-jatuh lagi. Seperti ini saya pasang. Oke, lanjut kita ke HP-nya langsung ya. Kita buka dulu untuk baterainya dan kita akan pastikan untuk fleksibel volumenya normal apa tidak ya. Kita buka dulu. Dan untuk ciri-ciri dan analisa tadi yang pertama, bisa kita pastikan bahwa tombol volume sudah koplak ya atau rusak. Di sini sudah nampak bahwa korosi terjadi pada tombol volumenya. Dan di sini saya ingin coba mengganti untuk tombol volumenya atau fleksibel volumenya ya, bukan tombol sebenarnya ya. Fleksibel volume. Oke, di sini kita coba buka dulu dan saya kasih cairan seperti ini, bisa thinner ya. Di sini saya pakai alkohol saja dan kita coba angkat menggunakan alat congkel ini. Jadi mesinnya PCB-nya tidak saya kasih lepas ya. Di seperti ini saja untuk membukanya. Jadi harus hati-hati ya untuk membuka supaya tidak terjadi penekanan pada LCD HP-nya ya. Jadi jangan ditekan, kita usahakan jangan sampai tertekan untuk LCD HP-nya. Dan di sini saya sudah cek untuk volumenya, tampaknya sudah korosi, mungkin bekas kena air ya. Jadi biasa penggunanya atau usernya masih basah tangannya, dia masuk ke sela-sela seperti ini ya. Dan saya akan coba ganti. Dan di sini saya sudah siapkan ya untuk fleksibel volumenya. Kita unboxing dulu. Oke, di sini sudah saya siapkan. Kita buka soul tip di bawah fleksibel volumenya, perekatnya ya, seperti itu. Jadi cukup mudah saja untuk mengganti fleksibel volume ya. Biarpun bermodalkan oben dengan melihat di YouTube bisa. Jadi kita cek dulu yang ringan-ringan, setelah ada indikasi seperti recovery ataupun yang lainnya, kita coba analisa yang ringan-ringan dulu. Seperti ini hasilnya, ternyata cuma tombol saja ya bermasalah. Namun ada kalanya seperti itu biasa terjadi pada sistem software. Jadi penanganannya harus ditangani dengan software ya. Seperti itu. Dan di sini saya sudah pasang dan saya rangkai kembali untuk PCB mesinnya. Saya coba pasang bautnya yang ada pada PCB mesin di sini.
Kita pasang soket baterainya kembali, kemudian kita rapikan fleksibel volumenya, dan kita pasang kembali untuk bezelnya di sini ya. Kita rangkai semua satu persatu. Jadi kita pastikan jangan tertekan untuk layarnya ya. Jadi kita harus hati-hati di sini untuk penekanannya. Kita pakai perasaan ya. Oke, di sini sudah terpasang. Untuk bezelnya kita coba nyalakan ya. Setelah ini kita rapikan dulu. Sini masih ada isolasinya, kita buka dulu ya. Kita tes semua tombol. Oke. Sini sudah normal ya. Untuk tombol fleksibelnya, volume fleksibel maksudnya, kita coba nyalakan dan di sini sudah hilang ya untuk recovery modenya. Nah, dan tadinya ada muncul tulisan recovery mode. Dan di sini sih bisa kita pastikan bahwa HP ini sudah bisa masuk ke tampilan menu ya. Jadi tidak sama seperti tadi. Setelah dikasih nyala, dia langsung masuk di recovery atau tulisan China. Dan ini bisa kita pastikan setelah kita mengganti untuk fleksibel volumenya. Di sini sudah bisa tampil masuk ke menu utama. Dan di sini saya tidak bisa masuk ya, karena ada kuncinya atau password, dan kita cuma nyalakan sampai di sini ya. Oke, layar tampaknya tidak ada bermasalah, dan kita coba rangkai semua atau kita pasang semua tombol bautnya ya, yang di belakang cover ini. Sini masih berantakan ya. Untuk stroksinya kita pasang juga. Untuk bautnya kita pasang semua di sini. Di sini sudah terpasang semua bautnya. Saya pasang untuk penutup
kamera. Jadi kita tekan saja seperti ini untuk aplikasinya, untuk penutup kameranya. Kemudian selanjutnya kita kasih lem ya di sini. Oke. Jadi bagian pinggirnya kita kasih lem secukupnya ya, jangan terlalu banyak, nanti belepotan. Jadi hanya pinggir-pinggirnya saja kita kasih seperti ini. Selanjutnya kita pasang ya seperti ini, dan kita coba ikat pakai karet ataupun seperti bagaimana kita sulasi, tidak ada masalah, tergantung dari kebiasaan teman-teman ya. Jadi biasanya di sini saya pakai karet ya. Oke, barangkali saya cukupkan sampai di sini perjumpaan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya untuk mengklik tombol subscribe dan membunyikan notifikasi loncengnya, terutama bagi pengunjung pertama singgah di channel kami.